Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang origin and nationality atau kebangsaan dan juga negara. Negara dari beberapa negara yang ada di dunia ini ya, tidak semua yang kita bahas sekarang. Kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menyatakan negara seseorang dan juga kebangsaan seseorang. Perhatikan videonya baik-baik ya, oke? Oke, nah sekarang ke cara membuat kalimat untuk menyatakan negara dan kebangsaan seseorang. How to say someone's origin and nationality. Yuk, kita ke origin dulu ya. Yang pertama, ini misalnya udah kasih contoh kalimatnya. I am from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Apabila kalian akan membuat kalimat untuk menyatakan negara seseorang, maka yang harus kalian sebut pertama itu subjek dan juga to be. To be-nya di sini ada am, are, dan juga is. Am itu untuk pasangan to be I. So, di sini ada kalimat I am from Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Jika kalian membuat kalimat atau mengucapkan I are from Indonesia, I is from Indonesia, itu adalah contoh kalimat yang salah. Yang betul adalah I am from Indonesia. Nah, itu untuk menyatakan saya negara Indonesia, saya berasal dari negara Indonesia, yang artinya untuk menyatakan negara ya. Lalu bagaimana dengan kebangsaannya? Untuk kebangsaannya, nationality di sini dari I am from Indonesia, maka untuk menyatakan kebangsaan from-nya hilang menjadi I am Indonesian. I am Indonesian. Bisa kalian lihat ya, di sini nggak ada from ya. I am Indonesian. Indonesianya juga berubah menjadi Indonesian, yang artinya adalah saya seorang Indonesia atau saya orang Indonesia. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Miss Erna ambil subjek they. Apabila subjeknya they, maka to be-nya itu adalah are. Okay? They are from India. They are from India. Artinya adalah mereka berasal dari negara India. Mereka berasal dari negara India. Itu. Jangan lupa, they pasangannya adalah are untuk to be-nya. Jangan sampai they is. Nah, sekarang kalimat kebangsaan dari they are from India. Kalimat kebangsaan dari they are from India adalah they are Indian. They are Indian. Ingat, nggak pakai from kalau kebangsaan, tidak usah pakai from. Terus kalimat yang ketiga, di sini ada she. Subjeknya she ya. Kalau subjek she, maka to be-nya itu atau pasangannya adalah is. So the sentence will be she is from Malaysia. She is from Malaysia. Dia perempuan berasal dari Malaysia. Nah, untuk kalimat kebangsaannya adalah she is Malaysian. Karena negaranya Malaysia, maka kebangsaannya kita sebut atau orang Malaysianya kita sebut Malaysian. She is Malaysian. Itu. Kalimat contoh yang keempat atau yang terakhir, Miss Anna kasih contoh di sini, subjeknya adalah he. He. Dia laki-laki. Ingat, he dia laki-laki. He is, subjeknya he berarti pasangan to be-nya adalah is. He is from Korea. Dia berasal dari negara Korea. He is from Korea. Lalu untuk kalimat kebangsaannya dari he is from Korea adalah he is Korean. He is Korean. Tidak ada from di sini. Jangan sampai kamu keceplosan ngomong from ya. He is Korean. Itu adalah beberapa contoh untuk menyatakan negara dan kebangsaan seseorang. Nah, sekarang kita ke latihan. Yang akan Miss Erna beri latihan untuk anak-anak di SD yang Miss Erna ajar, ada 2 clue, yaitu nama Sally dan juga negaranya Cina. Ini contoh ya, nanti di pertanyaan tugas kelas itu namanya bermacam-macam dan juga negaranya bermacam-macam. Yang pertama ini ada Sally garis miring Cina, yang artinya adalah kita akan membuat nama Sally negaranya dari Cina dan Sally berkebangsaan Cina.
Nah, kalimat ke satu yang tentu harus kamu buat itu adalah negaranya dulu. Origin ya. Origin. Sebutkan namanya Sally. Sally is from China. Sally berasal dari Cina. Sally berasal dari negara Cina. Oke. Nah, untuk kalimat kebangsaannya, nationality-nya, karena di atas sudah ada nama Sally, maka di bawah itu boleh kamu tulis Sally lagi atau boleh kalian ganti dengan she. Miss Erna tulis she is. Nah, she is untuk kebangsaan dari negara Cina adalah she is Chinese. Kalau kamu lupa, kamu lihat catatan yang sebelumnya ya, yang di tabel. Oke, Miss Ana bacakan lagi. Soalnya itu adalah Sally garis miring China. Sally garis miring China. Untuk kalimat yang pertama menyatakan negara, Sally is from China. Kalimat yang kedua menyatakan kebangsaan, she is Chinese. She is Chinese. Kenapa kok ini pakai is? Karena subjeknya adalah she. Jadi pasangan to be-nya adalah is. Kenapa? Ini yang atas juga is juga karena di sini ada satu nama yaitu Sally. Bagi kalian yang masih lupa, misalnya akan tulis subjek dengan pasangan to be-nya. Oke, untuk ini bagi kalian yang lupa nih kalau membuat kalimat ya, subjek dan juga to be. Dulu ininya dan juga to be. Untuk subjek I yang artinya itu adalah saya, maka pasangan to be-nya adalah am. I am. Oke. Yang kedua, subjeknya you, pasangan to be-nya adalah are. Subjek we, kita, kami, pasangan to be-nya juga sama are. Subjek they, mereka, pasangan to be-nya itu adalah are. Bagi we dengan they bisa kalian ganti dengan dua nama. Oke, dua nama atau lebih ya, minimal dua. Nah, berikutnya she artinya adalah dia perempuan, maka pasangan to be-nya itu is. He, pasangan to be-nya adalah is. He itu adalah dia lelaki. Itu dia pasangan subjek dan juga to be kita hari ini. I am from, you are from, we are from, they are from, she is from, he is from. Jangan sampai kamu menukar, jangan sampai tertukar ya. Oke, itu dia materi kita hari ini. Itu dia materi kita hari ini. Jangan lupa untuk hal-hal yang penting atau hal-hal yang sekiranya kamu cepat lupa, cepat tulis di buku kalian masing-masing. Dan untuk salah satu sekolah dasar yang Miss Erna ajar, setelah ini kalian silahkan buka Google Classroom dan tugas kelas. Setelah itu kalian kerjakan tugasnya di Google Classroom tersebut. Oke? Jangan lupa, have a nice day, stay healthy and stay safe. Bye bye, see you next time.